Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di dalam belajar peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Nah, melalui pembelajaran pendekatan STEM PBJL, ya kalian dapat menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup serta menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup untuk menunjukkan perilaku berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global. Nah, di dalam gambar ini ada tautan-tautan literasi. Nah, banyak saya membuang bahan literasi di laman TikTok saya. Nah, inilah halaman-halaman pelemparan materi literasi tentang peristiwa mutasi pada makhluk hidup yang menguntungkan serta langkah-langkahnya serta hasil yang bisa kita baca bersama. Nah, selanjutnya ini adalah isi website saya. Jika kalian ingin lebih mendalami isi website saya, ini sudah ada linknya juga. Nanti kita lihat linknya dengan nama blognya. Di sini ditampilkan artikel sebagai pembanding literasi. Dalam artikel ini tertulis tentang makanan yang dimodifikasi secara genetik. Ini merupakan manipulasi manusia dari bahan suatu organisme dengan cara menciptakan kombinasi dua atau lebih organisme. Nah, kalian bisa baca seterusnya, dan ini berada di website saya. Nah, selanjutnya di bawah, di paragraf yang di bawah ini adalah paragraf tentang bahaya makanan yang diubah secara genetik untuk kesehatan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ribuan hewan yang mengkonsumsi makanan yang dimodifikasi secara genetik itu mati. Nah, silahkan dibaca di blog saya, lalu bandingkan artikel-artikel yang saya sudah lempar di laman TikTok saya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini adalah halaman-halaman di mana saya melempar link-link tersebut. Ya, bisa di screenshot. Nah, oke. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan alamat blog saya. Nah, ini adalah alamat blog saya. Kalian bisa lihat alamatnya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, nah di sini ada kuis. Kuis ini saya buat dalam bentuk PPT PowerPoint. Nah, silahkan nanti memaknakan alur di blog saya yang sudah kita lihat sebelumnya atau laman linknya. Nah, kita sudah melihat kuis yang akan kalian lewati. Oke, kita lanjut.
adalah isu-isu mutasi. Nah, isu-isu mutasi ini sebagai literasi pembanding, buka drive Google saya, ini ada alamatnya mengenai isu-isu mutasi yang saya juga sudah tahukan di link website saya sebelumnya. Jadi kegiatan awal ini kita perbanyak meliterasi sebagai bahan perbandingan saja. Ya, selanjutnya mari kita masuk ke kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini yang pertama ini adalah merumuskan masalah. Nah, selanjutnya nanti kita mendesain proyek, lalu membuat jadwal, lanjut ke pelaksanaan dan monitoring, langsung menguji evaluasi, dan yang terakhir mengevaluasi dan merefleksi. Oke, mari kita masuk ke merumuskan masalah pada kegiatan inti. Nah, di dalam merumuskan masalah kita memanfaatkan Padlet link sebagai tempat komunikasi kita. Bagaimana kalian nantinya merumuskan masalah? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merumuskan masalah? Nah, jadi yang pertama itu kalian kan sudah membaca literasi atau membaca link-link literasi yang saya sudah lempar tadi. Nah, di situ kalian bisa membandingkan bacaan-bacaan tentang peristiwa mutasi pada tanaman. Apakah kalian bisa membedakan tanaman yang bermutasi dan tidak bermutasi? Yang berikutnya, apakah tanaman yang Anda baca menguntungkan atau merugikan? Yang ketiga, jika menguntungkan, apa solusinya? Jika merugikan, apa solusinya? Nah, mari kita manfaatkan obrolan komunikasi kita ini melalui link Padlet yang sudah saya tautkan juga di website saya. Nah, kita lanjut ke mendesain proyek. Nah, jadi dalam mendesain proyek nanti ini kalian bisa bersama-sama dengan saya masuk ke Google Classroom. Linknya juga sudah saya tautkan. Nah, nanti saya arahkan sedikit beberapa tahapan arahan, yaitu apa tujuan utama proyek yang ingin kalian kembangkan, apa saja tahapan yang harus dijalani, apa hasil yang diharapkan dari setiap tahapan, tenggat waktu setiap tahapan, kalender proyek secara keseluruhan, dan penjabaran lebih detailnya bagi setiap kelompok. Pikirkan setiap tahapan dalam proyek, jabarkan tugas-tugas siapa yang bertanggung jawab, silahkan melihat potensi masalahnya, catat setiap potensi masalah. Apakah ada tantangannya? Nah, pikirkan solusinya. Pastikan kalian dalam satu kelompok siap menghadapi jika masalah tersebut benar-benar terjadi. Berikan feedback positif, negatif secara jujur. Bangun kepercayaan dan rasa tanggung jawab dan saling mendukung. Beri ruang kesepakatan dalam kelompok kalian, mengajukan ide atau usulan. Dengarkan teman-teman kalian dan berikan tanggapan. Pastikan komunikasi tetap terarah. Lakukan beberapa evaluasi di dalam mendesain proyek, yaitu kerjasama, konsisten dalam waktu, produktivitas, ide-ide baru yang berhasil, kemudian masalah dan tantangan yang dihadapi. Nah, itu semua dilakukan di dalam mendesain proyek. Lanjut, mari kita menyusun jadwal atau create a schedule. Nah, saya dengan kalian nanti bekerja sama secara kolaborasi.
menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek yang sudah Anda rencanakan. Nah, kita nanti memanfaatkan blog yang sudah juga saya tautkan. Ini nama blog saya. Nah, apa yang kalian harus lakukan sebagai aktivitasnya? Yang pertama, membuat jadwal atau timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat batas akhir atau deadline penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa diri kalian supaya rencananya itu bisa berhasil. Jadi merencanakan cara baru yang Anda temukan. Kemudian saya akan mendampingi kalian membuat cara ketika kalian melakukan hal yang tidak berhubungan dengan proyek. Kemudian saya meminta kalian untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan cara yang kalian pilih. Nah, itulah aktivitas kita di dalam menyelesaikan jadwal. Ya, selanjutnya masih dalam kegiatan inti, yaitu pelaksanaan dan monitoring. Nah, di sini nanti pelaksanaan kita menggunakan Canva representatif atau Canva presentasi. Nah, nanti di sini kita menggunakan Canva bersama melalui link Canva yang sudah juga saya tautkan. Nah, di sini saya akan memonitor kemajuan kalian dalam proyek. Nah, kemudian saya akan bertanggung jawab untuk mementor kalian terhadap aktivitas-aktivitas Anda selama menyelesaikan proyek yang sesuai tadi pilihan rumusan masalah kalian. Nah, kemudian saya akan memfasilitasi setiap proses. Dengan kata lain, saya akan mementor aktivitas kalian agar mudah proses ini. Maka saya akan membuatkan rubrik, kemudian merekam keseluruhan aktivitas yang Anda lakukan. Nah, inilah cara saya memonitor kalian. Hal-hal apa yang kalian temukan boleh disimpan di dalam Canva bersama kita. Di situ nanti kemajuannya sudah sampai ke sini karena dia sudah membuat di sini. Nah, itu bisa saya deteksi. Nah, selanjutnya kita melihat menguji hasil. Nah, dalam menguji hasil ini kita berikan peluang untuk Anda lebih fleksibel dalam PowerPoint dan penggunaan Excel. Nah, dalam menguji ini di situ saya penilaian untuk membantu saya mengukur ketercapaian standar yang kalian peroleh. Lalu bagaimana kemajuan-kemajuan itu saya akan memberikan nanti umpan balik tentang tingkat pemahaman yang kalian sudah capai. Nah, kemudian kita nanti susun strategi pembelajaran yang berikutnya. Nah, inilah hasil kita lakukan di PowerPoint juga Excel. Nah, tetap kalian nantinya gimana kita lempar PowerPoint ini, boleh di blog, boleh di misalnya Google Classroom. Silahkan, tapi untuk menguji hasilnya silahkan gunakan PowerPoint dan Excel. Mari kita lanjut berikutnya. Nah, kegiatan inti yang terakhir yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Nah, dalam mengevaluasi ini saya akan melihat nanti hasil refleksi aktivitas dari hasil proyek yang sudah Anda lakukan. Nah, nanti Anda merefleksi peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Kemudian apa yang Anda rasakan ketika melakukan aktivitas itu. Nah, lalu kalian ungkapkan pembelajaran bermakna ketika Anda melakukan pendekatan STEM ini, PBGL. Lalu
kalian nanti utarakan pembelajaran berikutnya seperti apa ya, dengan merefleksi yang sudah ada. Nah, demikian. Mari kita lanjut di kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini kalian nanti diarahkan untuk masuk ke link Google Form. Di situ ada contoh soal yang kami tawarkan dan Anda bisa menyelesaikan dengan kompetensi kognitif yang kalian miliki sebagai pengukuran ketercapaian pengetahuan. Demikian video saya, semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.